Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, saya akan mengomentari Mahfud MD melibatkan Polri melakukan penangkapan besar-besaran yang terlibat transaksi gelap sebesar 349 triliun. Mahfud MD menjelaskan transaksi gelap sebesar 349 triliun di depan Komisi 3 DPR RI. Dalam transaksi gelap tersebut banyak yang terlibat transaksi gelap 349 triliun tersebut. Yang terlibat transaksi gelap dilakukan penangkapan secara massal oleh Mahfud MD yang melibatkan kepolisian ikut menangkapnya. Penangkapan dilakukan karena sudah cukup alat buktinya yang berada di PPATK. Perbuatan korupsi yang dilakukan dengan gratifikasi, yaitu menerima sejumlah uang dari seseorang dengan imbalan memenuhi permintaannya. Selanjutnya uang hasil korupsi lewat gratifikasi disimpan di bank. Di samping dapat bunga menjadi uang sah atau uang halal masuk perbuatan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan gratifikasi dan perbuatan pencucian uang masuk perbuatan korupsi, ancaman hukumannya paling tinggi seumur hidup. Semua transaksi gelap sebesar 349 triliun data asalnya uang yang ditabung di bank berasal dari uang korupsi, maka harus dihukum. Tetapi kalau uang yang ditabung di bank asalnya bukan dari kejahatan atau uang dari hasil penjualan harta warisannya, tidak dihukum. Semua yang terlibat dalam transaksi gelap sebesar 349 triliun sudah cukup buktinya, maka dilakukan penangkapan besar-besaran oleh Mahfud MD bekerja sama dengan kepolisian. Keterlibatan Mahfud MD melakukan penangkapan karena Mahfud MD selaku ketua tim pencucian uang, anak buahnya Sri Mulyani dan PPATK dengan tugas khusus melakukan penyelidikan kasus pencucian uang yang data asalnya uang dari hasil korupsi, dan semua dia selaku ketua tim didukung oleh surat keputusan daripada Presiden. Harapan saya jumlah yang terlibat transaksi gelap sebesar 349 triliun cukup besar, dan penangkapan akan berlanjut terus secara bertahap. Akan dilakukan penangkapan secara bertahap untuk diproses hukumnya sesuai asas hukum pidana, equality before the law, atau persamaan hak di depan hukum. Artinya siapapun yang terlibat transaksi gelap sebesar 349 triliun, walau anggota DPR dan aparat Kementerian Keuangan, harus ditindak semuanya tanpa kecuali. Mahfud MD menjelaskan transaksi gelap sebesar 349 triliun di depan Komisi 3 DPR RI. Dalam transaksi gelap tersebut banyak yang terlibat transaksi gelap 349 triliun tersebut. Yang terlibat transaksi gelap dilakukan penangkapan secara massal oleh Mahfud MD yang melibatkan kepolisian. Penangkapan dilakukan karena sudah cukup alat buktinya yang berada di PPATK. Perbuatan korupsi yang dilakukan dengan gratifikasi, yaitu menerima sejumlah uang dari seseorang dengan imbalan memenuhi permintaannya. Selanjutnya uang hasil korupsi lewat gratifikasi disimpan di bank. Di samping dapat bunga menjadi uang sah atau uang halal masuk perbuatan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan gratifikasi dan perbuatan pencucian uang masuk perbuatan korupsi, ancaman hukumannya paling tinggi seumur hidup. Semua transaksi gelap sebesar 349 triliun data asal uang yang ditabung di bank berasal dari uang korupsi, maka harus dihukum. Tetapi kalau uang yang ditabung di bank asalnya bukan dari kejahatan atau uang dari hasil penjualan harta warisan, tidak dihukum. Semua yang terlibat dalam transaksi gelap sebesar 349 triliun sudah cukup buktinya, maka dilakukan penangkapan besar-besaran oleh Mahfud MD bekerja sama dengan kepolisian. Keterlibatan Mahfud MD melakukan penangkapan karena Mahfud MD selaku ketua tim pencucian uang, anak buahnya Sri Mulyani dan PPATK
dengan tugas khusus melakukan penyelidikan kasus pencucian uang yang data asalnya uang dari hasil korupsi. Dan itu sendiri dikuatkan dengan keputusan Presiden RI. Harapan saya jumlah yang terlibat transaksi gelap sebesar 349 triliun cukup besar dan penangkapan akan berlanjut terus secara bertahap, akan dilakukan penangkapan secara bertahap untuk diproses hukumnya sesuai asas hukum pidana, yaitu equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, siapapun yang terlibat transaksi gelap sebesar 349 triliun, walau anggota DPR dan aparat Kementerian Keuangan, harus ditindak semuanya tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.